Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back in my channel guys. Hello, kembali lagi di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan pengalaman pribadi saya ikut seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPN-PN ya. Nah, ini dia pengalaman pribadi saya ikut seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPN-PN pada tahun 2022, di mana saya ikutnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan 3 topik bahasan yang telah saya rangkum secara garis besar. Yang pertama, alur seleksi. Nah, ada alur seleksi apa saja sih sehingga kalian bisa lolos atau keterima di PPN-PN tadi ya. Nah, alur seleksi, kemudian setelah alur seleksi nanti saya akan jelaskan tentang tips lolos ujian dari TKD dan wawancara. Dan yang terakhir ada benefit setelah kalian masuk PPN-PN di Kementerian ATR BPN tersebut atau secara besar masuk ke PPN-PN ya secara umumnya. Oke, pengalaman saya waktu daftar PPN-PN itu ada 2 formasi ya guys. Yang pertama yaitu operator komputer dengan kode OPK. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada asisten pengadministrasian umum dengan kode APU. Nah, untuk OPK sendiri waktu itu jumlah formasi yang dibutuhkan itu ada 2 orang. Kemudian yang kedua untuk asisten pengadministrasian umum atau APU itu yang dibutuhkan adalah 1 orang ya untuk 1 formasinya. Baik, nah selanjutnya langsung saja masuk ke alur seleksi. Untuk paling pertama sekali itu yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus bisa mengakses CBT ya. Silahkan nanti kalian buat akun CBT pada laman https://cbt.atrbpn.go.id. Nah, di situ nanti silakan kalian masukkan username. Untuk username, saya sarankan kalian silakan menggunakan akun Gmail kalian. Kemudian tips password yang kuat itu silakan kalian gunakan kombinasi satu huruf besar, kemudian huruf kecil, tambah angka, dan juga 1 simbol unik seperti garis miring, tanda tanya, tanda seru, itu simbol unik ya guys. Nah, seperti inilah tampilannya ketika kalian bisa mengakses CBT, tampilannya Computer Basic Test. Nanti di sini segala informasinya ada di sini. Entah itu nanti ada kartu dan sebagainya, kartu pendaftaran atau kartu peserta ujian, di sini nanti tampilannya. Informasi juga di sini apakah nanti kalian lolos administrasi atau tidak, di sini kalian bisa mengaksesnya di laman cbt.atrbpn.go.id. Nah, selanjutnya sebelum kalian mencetak tanda bukti pendaftaran atau kartu bukti pendaftaran, silakan kalian pilih terlebih dahulu unit kerja gitu atau yang sedang dibuka lowongan PPN-PN-nya. Biasanya tersebar di seluruh daerah di Indonesia gitu, karena penerimaan PPN-PN ini secara lingkup nasional ya. Jadi
hampir seluruhnya daerah-daerah di Indonesia itu membuka lowongannya, lowongan secara bersamaan, kemudian tesnya juga bersamaan waktunya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kalian memilih unit kerja nanti yang akan kalian lamar, selanjutnya di sini pada tampilan gambar ini adalah tanda bukti pendaftaran atau kartu pendaftaran saya ya guys. Waktu itu saya mendaftar PPNPN. Tampilannya seperti ini. Untuk foto, ini foto pribadi kalian juga harus formal ya, foto formal, background merah waktu saya. Nanti silakan menyesuaikan saja dengan aturan di setiap daerahnya gitu. Memakai dasi dengan memakai jas itu tampilan formal ya. Untuk ukuran foto 4x6 kurang lebih gitu yang di tampilan itu guys. Nah, untuk foto pribadi ini kembali lagi ke laman cbt@rbpn.go.id tadi. Silakan kalian upload fotonya di situ dengan klik update profil di keterangannya. Nanti otomatis kartu pendaftaran atau tanda bukti pendaftaran juga ada di laman CBT tadi ya guys, atau di laman rbpn.go.id, ada di situ semuanya. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke setelah kalian dinyatakan lolos seleksi administrasi, langkah selanjutnya yang perlu kalian ketahui itu adalah untuk mencetak kartu peserta ujian. Kegunaan dari kartu untuk mencetak kartu peserta ujian, nanti kartu ini silahkan kalian bawa pada saat tes TKD ya, atau uji kompetensi di situ, uji kompetensi seleksi, tes kemampuan dasar nanti di situ. Nah, ini dia termasuk ke dalam persyaratan ujian ya, untuk kartu peserta ujian tadi. Untuk uji kompetensi seleksi, persyaratannya yang pertama itu ada kartu peserta ujian seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu. Silahkan kalian bawa kartu peserta ujian. Nah, ini kartu peserta ujian silahkan kalian bawa pada saat tes. Kemudian yang kedua itu silahkan kalian bawa KTP asli ya, kartu tanda penduduk yang asli. Yang selanjutnya itu waktu saya kebetulan masih pandemi COVID-19, masih belum stabil gitu. Jadi diperlukan untuk membawa hasil swab atau PCR yang negatif guna untuk mencegah penyebaran atau penularan virus COVID-19. Kemudian yang keempat, silakan kalian bawa alat tulis pribadi. Alat tulis pribadi dapat berupa pulpen, pensil, penghapus, tip X, atau alat-alat lainnya yang kalian butuhkan. Yang tidak boleh itu kalian membawa kalkulator atau jam smartwatch atau handphone itu tidak boleh pada saat tes, karena sudah pasti nanti akan diperiksa oleh panitia terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan tesnya guys. Nah, yang terakhir, persyaratan yang terakhir pada TKD ini atau pada uji kompetensi seleksi ini yang kalian bawa adalah laptop. Nah, kegunaan dari laptop itu untuk ujian gitu, karena masing-masing nanti sistem ujiannya di laptop kalian masing-masing, tapi menggunakan wifi dari tempat kalian tesnya nanti di situ waktu saya seperti itu. Karena basicnya CBT juga ya, computer based test gitu guys. Jadi ini yang paling penting adalah membawa laptop dan juga charger menurut saya. Karena itu fatal misalkan sedang ujian tiba-tiba laptop kalian mati atau ngehang dan sebagainya, itu kan amit-amit kan, jangan sampai. Nah, untuk waktu saya itu tesnya gitu, tes uji kompetensi seleksinya itu pada tanggal 10 Maret 2022. Nah, saya kebagian shift pagi ya, pada pukul 8 pagi hingga setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi usahakan nih untuk kalian semua, tipsnya jika ingin aman gitu dari berbagai gangguan, untuk meminimalisir berbagai gangguan juga, silakan kalian datang lebih awal.
minimal ya 30 menit lah sebelum pelaksanaan tes gitu, atau maksimal bangetnya itu 10 menit atau 15 menit sebelum pelaksanaan tes gitu. Supaya apa? Supaya lebih aman dan juga persiapan kalian nanti lebih matang. Bisa kalian baca-baca dulu atau bisa kalian menenangkan diri terlebih dahulu gitu, barangkali yang rumahnya jauh dan sebagainya. Itu untuk mengantisipasi saja, jadi silahkan lebih awal. Di sini kan saya shift pagi jam 8 waktu itu. Nah, alhamdulillah saya sudah datang di tempat seleksi itu pukul setengah 8 pagi itu saya sudah di tempat. Jadi enak juga untuk sedikit-sedikit membaca catatan atau membaca mengenai tes-tes yang berkaitan itu di internet dan sebagainya. Saya baca secara otodidak. Oke, selanjutnya, nah ini adalah uji kompetensi seleksi yang seperti saya sampaikan. Jadi untuk uji kompetensi seleksinya itu ada 3 ya kalau saya, atau saya lebih enaknya nyebutnya ke tes kompetensi dasar atau TKD, atau bagi yang sering mendaftar CPNS juga tidak asing ya dengan istilah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Untuk tes-tesnya juga mungkin tidak asing ya bagi teman-teman yang sering atau pernah mencoba mendaftar CPNS dan sebagainya. Ini yang tesnya ada 3 ya guys. Jadi yang pertama ada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, untuk fungsi dari TWK sendiri adalah menguji bagaimana peserta ujian bisa memahami Indonesia dengan baik gitu secara utuh. Ideologi Pancasila itu perlu kalian hafalkan juga, sejarah-sejarahnya, tokoh-tokoh pahlawan bangsa yang memerdekakan bangsa ini gitu, atau tokoh-tokoh pejuang itu kalian perlu pahami dan kalian hafalkan itu. Kemudian yang kedua itu ada tes intelijensia umum atau TIU. Nah, kegunaan dari alat tulis pribadi tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya itu untuk tes TIU ini ya guys. Jadi nanti kalian di situ ada hitung-hitungan gitu. Ada tes matematika dasar seperti logika dasar, kemudian tes soal deret, angka, bilangan, maupun pecahan dan sebagainya. Itu ada di tes TIU ini. Kemudian yang terakhir itu ada tes kepribadian, tes karakteristik kepribadiannya atau TKP ya guys. Tes karakteristik pribadi. Nah, untuk TKP ini untuk menguji calon pegawainya bagaimana dirinya bisa loyal terhadap instansi, kemudian bisa memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi, bisa kerjasama, komunikasi yang baik dengan pimpinan maupun dengan rekan kerjanya. Intinya bisa bekerja sama, etos kerja yang tinggi dan motivasi. Itu tipsnya supaya bisa lolos TKP atau bisa memiliki skor TKP yang tinggi itu tesnya. Nah, waktu saya ada 100 soal ya guys, 100 soal untuk uji kompetensi seleksi ini. 100 soal dalam waktu 90 menit, sehingga ketika diakumulasikan itu yang pertama atau dari ketiga tes ini masing-masing memiliki bobot 30 menit gitu untuk pengerjaannya. Nah, untuk ininya juga karena ada 100 soal ya, jadi masing-masing ada yang 30, ada yang 40 untuk tes. 40 soal maksudnya, ada 30 soal, ada yang 40 soal. Atau waktu saya rata sih untuk pembagian soalnya gitu. Masing-masing kurang lebih ada 35 soal. TWK ada 35, kemudian TIU ada 35, kemudian TKP juga ada 35. Nah, ini ya waktu saya pelaksanaan tesnya tanggal 10 Maret 2022. Saya shift pagi pukul jam 8 pagi sampai jam setengah 10 pagi itu. 90 menit kan waktunya. 1 jam 30 menit gitu.
Kemudian setelah shift pagi, waktu saya itu dibagi ke dalam 2 shift ya guys untuk pesertanya. Karena cukup banyak pendaftarnya, yang lulus administrasi itu ada sekitar 58 orang. Jadi setengah-setengah. Setelah shift pagi selesai, dilanjutkan langsung gitu. Jeda setengah jam, dilanjutkan langsung shift siang. Setengah 10 atau jam 10-nya dilanjutkan shift siang gitu. Nah, di sini saya jelaskan alhamdulillah gitu, waktu itu saya lolos seleksi kompetensi dasar atau lolos TKD ya guys. Nah, selanjutnya saya dilakukan pemanggilan wawancara gitu. Di sini ya, saya nomor urut 43 seperti yang ada di tampilan dengan kode OPK ya, operator komputer. Saya lolos dengan skor 356 dari 58 peserta itu. Nah, pada saat pemanggilan wawancara, pengalaman pribadi saya itu dilakukan sebelum wawancara ya, dilakukan praktik terlebih dahulu sesuai dengan formasi yang kita lamar gitu. Dan selanjutnya setelah praktik sesuai formasi, selanjutnya akan dilakukan dengan wawancara. Nah, untuk praktik sesuai formasi dengan waktu kurang lebih 1 jam, dimana saya dengan rekan-rekan pelamar waktu itu dikumpulkan di dalam satu ruangan ya. Jadi untuk mengerjakan, karena di sini ada 2 formasi, sehingga untuk praktiknya disekaliguskan, baik operator komputer maupun APU juga, OPK maupun APU itu satu ruangan, praktiknya juga bebarengan gitu. Jadi masing-masing, tapi tiap kursi itu beda. Jadi ada yang mengerjakan soal-soal praktik, mengerjakan soal, misalkan praktik membuat undangan, itu tugas dari APU. Kemudian yang OPK itu membuat desain-desain, kurang lebihnya seperti itulah untuk praktik sesuai formasinya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kemudian setelah praktik formasi yang dilakukan praktik sesuai formasi ya, dengan waktu kurang lebih 1 jam, itu selanjutnya dilakukan dengan wawancara. Nah, untuk wawancara itu dilakukan dengan 5 asesor ya, dalam satu ruangan yang sama gitu. Nah, untuk saya itu pengumuman lolos tahap wawancara itu pada tanggal 29 Maret 2022. Kemudian untuk pelaksanaan tes wawancara itu pada tanggal 31 Maret 2022. Saya juga di sini tes wawancaranya alhamdulillah kebagian pagi gitu ya guys. Sekitar pukul 9 pagi gitu. Sampai jam 12 siang kalau tidak salah. Nah, jadi ada jeda waktu sekitar 2 harian ya setelah pengumuman siapa saja yang lolos tahap wawancara. 29 Maret, kemudian 31 Maretnya saya dilakukan tes wawancara gitu, di tempat yang sama pada saat TKD juga. Ini skor TKD saya yang tertera di tampilan gambar gitu, 356. Nah, ini dia. Saya akan sedikit berbagi juga gitu tentang pengumuman kelulusan dari 58 orang ya yang lolos administrasi gitu. Kemudian mereka atau kami mengikuti tes kompetensi dasar. Nah, untuk yang lolos tes kompetensi dasar itu ada 15 orang ya. Nah, selanjutnya mengikuti tes wawancara gitu. Nah, setelah itu diseleksi kembali gitu, dari 15 orang menjadi 3 orang karena sesuai dengan kebutuhan formasi saat itu ya. Untuk OPK itu ada dua orang yang dibutuhkan. Kemudian untuk APU itu ada 1 orang ya, yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk peserta yang lolos wawancara itu melakukan pemberkasan ya.
Oh iya, waktu itu di sini ada tanggalnya terlebih dahulu ya guys. Jadi untuk pengumuman kelulusan ini tanggalnya itu ada 4 April 2022 dari pelaksanaan wawancara waktu itu tanggal 31 Maret 2022 ya. Maret, kemudian jadi ada jeda waktu sekitar 4 hari gitu untuk menunggu pengumuman siapa sih yang bakal lolos ke PPNPN ini gitu. Saya juga sempat deg-degan sih waktu itu gitu. Mikirkan, wah lolos tidak ya gitu. Nah, saya sharing saja gitu ya, karena saya juga waktu itu atau rezekinya belum keterima menjadi PPNPN gitu, makanya di sini saya berbagi saja pada kalian semua. Bagaimana sih tips lolos TKD dan wawancara gitu? Karena saya juga hanya berhasil atau melalui tahap wawancara saja gitu, belum lolos sepenuhnya menjadi PPNPN gitu. Ini tips dari saya gitu, yang berdasarkan pengalaman pribadi saya juga gitu. Yang pertama, silakan kalian sering membaca gitu atau berlatih soal TKD gitu. Jadi silahkan, zaman sekarang juga kan banyak gitu, zaman teknologi yang semakin berkembang juga gitu di Indonesia. Kalian bisa memanfaatkan seperti misalkan nonton YouTube gitu sesuai dengan pembahasan TKD, atau melihat di internet. Zaman sekarang kan banyak juga yang gratis soal-soal atau pembahasan yang gratis. Intinya balik lagi ke kemauan kalian gitu guys. Apakah kalian niat atau bersungguh-sungguh untuk berlatih TKD atau tidak gitu. Dalam hal apapun gitu ya, untuk berlatih bersungguh-sungguh itu. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan yang sering muncul dalam wawancara. Waktu saya juga kedua pertanyaan ini ada gitu di tes wawancara tadi atau di tahap wawancara. Jadi yang pertama itu kalian diminta untuk menceritakan diri kalian, ceritakan diri Anda. Usahakan dalam menceritakan diri kamu pribadi gitu ya guys. Itu usahakan selengkap-lengkapnya gitu, dimulai dari misalkan nama gitu. Misalkan contoh perkenalan diri seperti ini ya. Saya juga walaupun mengakui saya juga seorang introvert ya, yang kalau di depan orang banyak itu agak bingung gitu untuk merangkai katanya, tapi seorang introvert memiliki kelebihannya itu yaitu kalian bisa menulis apa saja sih yang nantinya akan kalian sampaikan, sehingga lebih terarah dan terencana gitu. Menurut saya seorang introvert itu kelebihannya seperti itu, karena kemampuan atau kelebihan mereka bagus dalam hal menulis gitu atau merangkai kata. Jadi perkenalan seperti ini ya guys, kurang lebih. Misalkan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Yazidi Batugo. Saya berasal dari Cirebon. Saya di sini lahir pada tanggal 19 April 1999. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Alhamdulillah, saya lulus studi di Universitas Brawijaya, jurusan pertanian. Misalkan seperti itu ya guys, contoh perkenalan dirinya. Jadi selengkap-lengkapnya saja silakan. Termasuk juga nanti di sini selain menceritakan profil pribadi, kemudian ditambah sedikit profil keluarga. Selanjutnya kalian juga boleh menceritakan pengalaman apa saja yang kalian dapatkan dari 5 tahun sebelumnya gitu, atau selama kuliah kalian ngapain aja sih gitu selama kuliah. Boleh kalian ceritakan pada saat tes wawancara ini, ceritakan diri pribadi ya. Kemudian yang kedua yang sering banget muncul ini yang kedua itu pertanyaannya, mengapa memilih instansi ini? Misalkan kalian lamar PPN di kota Bandung gitu, atau di kota Jakarta, apa sih keunggulannya gitu. Jadi perlu kalian menambah wawasannya dengan data-data yang ada gitu. Misalkan karena
bukan karena pribadi, alasannya misalkan karena rumah saya dekat dan sebagainya, itu pasti penilaian dalam wawancara juga pastinya nanti akan kecil skornya. Jadi silakan kalian harus menambah wawasan dengan sebanyak-banyaknya dengan mencari tahu atau mencari informasi gitu, tentang instansi yang kalian akan lamar tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, waktu itu saya diwawancara dengan 5 orang asesor guys ya. Jadi masing-masing asesor itu mempunyai skill atau mempunyai kemampuannya masing-masing. Jadi yang pertama misalkan kalian diwawancara dalam 5 asesor itu dalam satu ruangan yang sama gitu. Dan untuk pengalaman saya itu ya 1 orang masuk. Jadi 1 orang menghadap ke 1 asesor. Kemudian di situ berarti ada 5 asesor, berarti ada 5 orang juga gitu dalam waktu yang bersamaan itu. Tapi di rolling itu, misalkan yang pertama kalian masuk ke asesor 1, kemudian yang selanjutnya kalian keluar masuk lagi ke asesor 3, seperti itu sistemnya. Jadi diacak, di rolling. Waktu saya ada 5 asesor, masing-masing memiliki soft skill-nya gitu, mempunyai kemampuannya masing-masing. Jadi yang pertama misalkan asesor pertama itu menanyakan secara umum. Kemudian ada yang unik gitu waktu saya, atau yang masih saya ingat itu dimana asesor itu langsung mempraktikkan gitu bagaimana sih gitu, kayak TKP kalian gitu, atau tes kepribadian pribadi kalian itu gimana sih, karakteristik pribadi kalian itu gimana sih. Ada yang praktik langsung seperti itu. Jadi melihat psikologis kalian. Waktu itu tidak ada pertanyaan sama sekali ya guys, itu yang saya ingat gitu, yang menjadi uniknya di situ. Jadi langsung asesor tersebut gitu langsung berkenalan gitu, langsung mengajak salaman saya gitu. Namanya siapa, terus langsung memberikan senyuman juga, sapaan seperti itu. Jadi dilihatnya gitu dari asesor tersebut bagaimana cara kalian duduk, bagaimana cara kalian bersikap, itu yang dilihatnya itu asesor. Jadi yang pertama misalkan secara umum gitu, menanyakan hal umum, asesor yang khusus bagian umum. Kemudian yang kedua bagian melihat psikologis kita. Kemudian yang ketiga ada yang melihat pengalaman kita. Yang keempat itu kita diminta mempraktikkan lagi gitu untuk kelebihan-kelebihan kita gitu. Misalkan kita bisa desain nih untuk yang OPK ini, kalian bisa menunjukkan desain kalian ke asesor tersebut. Oh, desainnya seperti ini. Dan waktu itu juga saya diminta untuk mengirimkan portofolio desain saya ya waktu itu ke email asesor tersebut. Dan yang kelima ada yang mengenai seperti sebetulnya tes wawancara ini seperti TKD lagi ya, balik lagi ya guys. Untuk yang 3 itu kan ada TWK, TIU, dan juga ada TKP. Ketiga itu juga ada lagi, ada asesor yang sama gitu yang menanyakan hal tersebut juga, tapi dengan cara komunikasi gitu. Jadi ada yang hitung-hitungan, misalkan kalian dikasih uang segini, kalian harus, ketika ada masyarakat yang mengasih kalian gini, kalian gimana tanggapannya. Itu juga kan masuk ke TKP gitu. Nanti kalian, sikap kalian tentang budaya anti korupsi atau budaya anti korupsi itu ditanamkan betul-betul di situ pada saat wawancara. Jadi asesor juga melihat kepribadian kita, kemampuan atau pengetahuan kita, dan juga sikap kita, keseharian kita. Oke, itu saja untuk tips lolos TKD dan wawancara gitu dari saya atau berdasarkan pengalaman saya. Selanjutnya yang terakhir nih guys, itu ada benefit. Benefit apa sih ketika kalian sudah dinyatakan lolos atau dinyatakan diterima di ATR BPN gitu, atau khususnya menjadi pegawai pemerintah non pegawai negeri tadi ya. Jadi untuk benefitnya itu saya mengacunya pada atau berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia atau UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
Nah, dalam undang-undang tersebut gitu yang mengatur tentang ASN juga dijelaskan gitu tentang PPN di dalamnya, kemudian ada PNS, kemudian ada P3K dijelaskan di dalamnya. Dan di sini saya menyampaikan secara garis umum saja gitu ya guys. Jadi PPN itu terbagi menjadi tiga tenaga gitu, atau 3 formasi yang secara umum saya ketahui juga. Yang pertama itu tentang tenaga teknis. Nah, untuk tenaga teknis itu biasanya dari S1 dengan gelar pendidikan sesuai dengan pekerjaan yang diminati. Misalkan ini kan Balai Pertanahan, jadi gelarnya misalkan sarjana pertanian juga masuk gitu. Atau sarjana pertanahan, sarjana ilmu pemerintahan gitu. Itu masuk S1 ya. Jadi untuk tenaga teknis ini guys. Jadi yang kedua itu ada tenaga analisa. Nah, untuk analisa itu D3 ya, status pendidikannya dengan gelar pendidikan sesuai dengan pekerjaan yang diminati. AMD itu biasanya gelar yang ada di D3. Kemudian yang ketiga itu ada tenaga administrasi. Nah, untuk tenaga administrasi biasanya pendidikannya lulusan SMA atau SMK maupun MA atau sederajat ya guys, sesuai juga dengan pekerjaan gitu, yang nantinya kalian akan lamar. Di sini kan pastinya benefit gitu ya, kembali lagi ke benefit seperti yang sudah disampaikan saya di awal. Jadi untuk benefitnya itu yang saya rangkum, atau maksud kalian juga menangkapnya mungkin sama ya, benefit atau gaji gitu. Jadi di sini saya sampaikan secara secara umum lagi ya guys. Mohon maaf bila ada kesalahan itu di sini atau ketidaksesuaian. Karena di sini juga saya sampaikan itu note-nya atau informasinya bahwasanya gaji itu sesuai dengan pengalaman dan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi pemerintah dan sesuai UMR masing-masing provinsi, kabupaten atau kota ya guys. Jadi di sini secara umum tenaga teknis itu biasanya gajinya itu kisaran antara 5 juta sampai 6 juta rupiah per bulan tuh guys. Kemudian yang kedua itu ada tenaga analisa. Itu gajinya antara 4 juta sampai 5 juta rupiah per bulan. Kemudian yang ketiga itu ada tenaga administrasi. Gajinya itu antara 2,5 juta sampai 4 juta plus gaji ke-13. Nah, yang terakhir itu atau yang keempat itu ada driver dan satpam. Gajinya itu antara 2,5 juta sampai 4 juta plus gaji ke-13. Itu ya guys tentang benefit dan secara keseluruhan itu mengenai pengalaman saya ikut seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN pada tahun 2022 di Kementerian ATR BPN. Itu saja tentang pengalaman pribadi saya. Mungkin kalau cerita saya kurang lengkap atau kalian masih belum puas mengenai bincang-bincang pengalaman pribadi saya, kalian boleh menuliskan di kolom komentar ya guys, apa saja yang kurang gitu penyampaian saya, atau ada sedikit koreksi dan revisi, silakan kalian boleh tulis di kolom komentar. Ini semua kembali lagi ke pengalaman pribadi saya, ditutup dengan kata-kata quotes gitu ya, experience is the best teacher gitu. Jadi pengalaman adalah guru terbaik bagi setiap orang. Ini adalah pengalaman masuk ke experience saya atau guru terbaik saya, yaitu pengalaman. Jadi di sini juga saya berdasarkan pengalaman saya bisa membagi ilmu saya gitu kepada kalian semua yang menonton video ini, dan juga nantinya bisa membantu gitu. Syukur-syukur saya membuat video seperti ini bisa membantu kalian semua yang sedang berjuang atau sedang
seleksi PTN-PN, khususnya di Kementerian ATR BPN ya guys. Itu saja video singkat dari saya tentang pengalaman pribadi ikut seleksi penerimaan pegawai pemerintah non-pegawai negeri PPN-PN di Kementerian ATR BPN ya guys. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Silakan bagi kalian yang suka boleh like atau share ke rekan-rekan kalian tentang pengalaman pribadi saya gitu. Bisa jadi ini ilmu bisa bermanfaat untuk diri kalian, juga termasuk bagi diri saya karena menjadi ladang pahala yang bermanfaat gitu. Itu saja guys. Dadah.